Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan pagi ini, Ibu Guru akan memberikan penjelasan materi dan prosedur pembelajaran PAI dan budi pekerti kelas 7. Pada kesempatan ini, yang pertama Ibu Guru akan jelaskan adalah mengenai moda pembelajaran kita, moda pembelajaran atau saluran pembelajaran kita yang akan kita gunakan pada semester ini. Yang pertama adalah moda utama menggunakan Microsoft for Education yang terdiri dari Microsoft Teams, yang dimana di dalamnya terdiri dari pembagian materi, tanya jawab, penyelesaian tugas, dan video conference. Kemudian yang kedua, Microsoft Quizzes, yaitu untuk pelaksanaan tes atau ujian online. Kemudian yang ketiga, Microsoft Form, yaitu untuk daftar hadir siswa dalam pembelajaran. Kemudian modal yang kedua, ada modal alternatif, yaitu posko belajar di sekolah, layanan suplai, materi dan tugas di mana siswa datang ke posko untuk mengambil materi dan soal tugas, kemudian dikerjakan di rumah dan selanjutnya dikembalikan ke posko sekolah. Kemudian yang ketiga, moda penunjang, yaitu berupa grup WA kita. Perlu diketahui bahwa moda penunjang ini hanya untuk wadah komunikasi dan penyampaian bila ada hal-hal yang urgen. Bila ada siswa yang tidak bisa masuk di Teams, akan diberikan tugas melalui grup WA dan hasil kerjanya diantar ke posko belajar di sekolah. Saya ulangi, dan hasil kerjanya diantar ke posko belajar di sekolah, tidak diperkenankan untuk mengirim tugas di WA Group. Adapun materi-materi yang akan kita pelajari pada semester genap ini, yang pertama adalah iman kepada malaikat yang merupakan kelanjutan dari bab 1, yaitu bab 7. Iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat ini, kita akan membahas tentang pengertian malaikat, sifat dan tugasnya, kemudian sikap kepada malaikat. Selanjutnya, bab 8. Bab 8 yaitu tentang tentang empati. Yang pertama, empati pada sesama. Yang kedua, hormat kepada orang tua. Yang ketiga, hormat kepada guru. Selanjutnya tentang sholat Jumat, kita akan bahas pada bab 9. Di dalamnya terdiri dari pengertian sholat Jumat, ketentuan sholat Jumat, dan praktek sholat Jumat. Lalu bab 10, pada bab 10 kita akan mempelajari materi tentang sholat. Sholat apa yang akan kita pelajari adalah tentang sholat jamak dan sholat kasar. Sholat jamak pengertiannya, sholat kasar dan pengertiannya, serta praktek sholat jamak dan kasar. Selanjutnya bab 11. Bab 11 kita akan belajar tentang sejarah. Sejarah di sini adalah sejarah Nabi, yaitu hijrah dan dakwah Rasulullah di Madinah. Materinya terdiri dari yang pertama sebab hijrah Nabi. Yang kedua, kabar hijrah
Nabi di Yathrib atau kota Madinah. Yang ketiga, perjalanan hijrah Nabi menuju kota Madinah. Yang keempat adalah dakwah Rasulullah di Madinah. Selanjutnya, bab 12. Bab 12 di sini adalah tentang Khulafaur Rasyidin. Ya, bab 12 di sini adalah tentang Khulafaur Rasyidin. Siapa-siapa yang dimaksud Khulafaur Rasyidin? Yang pertama adalah sahabat mulia Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq, yang mana sosok beliau mempunyai sifat yang bijaksana dan tegas. Yang kedua adalah sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab, yang punya sosok yang tegas dan pemberani. Kemudian Khulafaur Rasyidin yang ketiga adalah Utsman bin Affan, yang punya sosok pribadi yang baik hati dan dermawan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah sahabat mulia Rasulullah Ali bin Abi Thalib, yang mempunyai sosok kepribadian yang cerdas dan sabar. Kemudian kita akan menutup materi kita dengan bab terakhir, yaitu bab 13, yang materinya tentang sifat-sifat terpuji, yaitu ikhlas, sabar, dan pemaaf. Di dalam sifat terpuji ini, pada bab 13 kita akan membaca Al-Quran, dasar-dasar Al-Quran, yaitu nun sukun dan mim mati. Kemudian yang kedua, kita akan menghafalkan dalil nakli terkait tentang sifat ikhlas, sabar, dan pemaaf. Selanjutnya, memahami terjemahan mufradat kata per kata di dalam materi itu. Kemudian kita akan memahami tentang kandungan ayat terkait dengan dalil nakli tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Demikian materi yang akan kita pelajari pada pertemuan semester ini. Sebelum Ibu Guru akhiri, Ibu Guru akan memberikan penguatan semacam penilaian, bahwa di dalam pembelajaran kita akan menempuh, Ibu Guru akan memberikan penilaian yang terdiri dari yang pertama, penilaian sikap. Sikap apa yang akan Ibu Guru nilai, yaitu sikap pengamatan. Kemudian melalui kuesioner. Yang kemudian yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Pengetahuan yang terdiri dari kuis, kemudian penugasan. Dan penilaian ketiga adalah keterampilan yang terdiri praktek, proyek, dan produk. Penilaian sikap, Ibu Guru akan melakukan pengamatan sikap. Dilakukan dengan mengamati keseharian siswa, baik dalam mengikuti pelajaran maupun keseharian dalam menjalin hubungan antara sesama siswa. Yang kedua, platform penilaian dilakukan dengan memantau aktivitas siswa di grup WA dan postingan kanal umum yang di Microsoft Teams. Kemudian yang ketiga adalah disiplin dipantau dengan menganalisis daftar hadir. Sedangkan penilaian pengetahuan, Ibu Guru akan lihat pada pertama tes tulis yang dilakukan dengan menggunakan platform Microsoft Quizzes yang akan disematkan pada fitur tugas di Microsoft Teams. Lalu penugasan dilakukan dengan menyematkan instruksi tugas pada fitur tugas Microsoft Teams. Untuk diketahui, bagi siswa yang tidak bisa masuk Microsoft Teams, akan diberikan instruksi tugas melalui grup WhatsApp atau WA, kemudian jawabannya diantar ke posko belajar di sekolah. Yang terakhir adalah penilaian keterampilan. Keterampilan praktek dilakukan dengan unjuk kerja pada materi, yakni melakukan praktek langsung melalui video, konferensi di room meeting, Microsoft Teams. Praktek ini dilaksanakan terhadap materi sholat Jumat pada bab 9, kemudian sholat jamak kasar pada bab 10,
dan bacaan serta hafalan dan nakli pada bab 13. Yang kedua, produk dan proyek melalui penugasan pada fitur tugas di Microsoft Teams. Tentang kehadiran. Kehadiran dalam pembelajaran sinkronus dilihat berdasarkan data meeting attendance di room Microsoft Teams. Yang kedua, kehadiran dalam pembelajaran asinkronus dilihat berdasarkan data respons Microsoft Form yang linknya dibagikan setiap jadwal pembelajaran PAI dan budi pekerti. Ketiga, keaktifan dalam pembelajaran luring dilihat berdasarkan data tugas yang masuk pada posko belajar di sekolah. Demikian uraian singkat tentang model belajar kita dan materi-materinya serta penilaian yang Ibu Guru telah jelaskan. Sebelum Ibu Guru akhiri pada kesempatan ini, Ibu Guru ingin memberikan pesan-pesan terhadap anak-anak sekalian bahwa belajarlah yang tekun, karena anak yang tekun itu menuntut ilmu disetarakan oleh Rasulullah dengan derajat kaum mujahid. Yang kemudian yang kedua pesan Ibu Guru adalah jagalah kesehatan, biasakan sikap hidup dengan protokol kesehatan yang kita sudah ketahui tentang jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan sekali dalam 1 jam, meskipun berada di rumah bersama keluarga. Demikian uraian singkat yang dapat saya jelaskan pada kesempatan ini. Kurang dan lebihnya Ibu Guru mohon maaf. Salam dari Ibu. Akhirul kalam. Billahi fisabilillah haq wa khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.